Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Dan pada hari ini kita merenungkan tema keluarga Allah yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 33 sampai 35. Itu ayat Injil Markus pada hari ini yang mengatakan 31 sampai 35, di mana Yesus sementara mengajar di dalam satu rumah dengan banyak orang dan dia menyembuhkan juga banyak orang. Tidak ada tempat bagi siapapun yang bisa masuk lagi ke dalam. Sementara di luar itu ada ibu dan saudara-saudara Yesus hendak menemui dia. Maka mereka menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar. Dan Yesus katakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka adalah ibuku, mereka adalah saudara-saudaraku. Saudara terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini secara manusiawi seolah-olah menyangkal siapa ibunya maupun saudara-saudaranya. Memang kita tahu bahwa ibunya dan saudara-saudaranya mengalami atau memiliki pandangan yang belum sempurna tentang Yesus. Mereka mencemaskan Yesus dari hal yang wajar sekali karena mereka melihat bahwa ini harus istirahat, butuh untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk istirahat. Kita lihat Yesus dengan total melakukan pelayanan dan tanpa ada waktu untuk istirahat, dan ini mencemaskan keluarganya. Tetapi Yesus justru pada kesempatan ini menyampaikan satu hal penting untuk direnungkan bersama, yaitu satu relasi rohani dalam keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah sendiri. Bahwa keluarga tidak sebatas pada relasi secara fisik atau dari turunan karena darah, tetapi keluarga di sini adalah keluarga secara rohani. Yang dibutuhkan di sana adalah iman. Karena itu Yesus memperlihatkan kepada atau mengajak kepada orang banyak untuk melihat satu hubungan yang baru yang dibawa olehnya, yaitu hubungan rohani sebagai anggota keluarga Allah. Dan sebagai anggota keluarga Allah, satu hal yang penting di sana adalah melaksanakan kehendak Allah. Kita yang telah dibaptis pun kita sudah masuk dalam anggota keluarga Allah. Karena itu melaksanakan kehendak Allah adalah salah satu hal yang penting untuk kita perlu gumuli bersama dan perlu kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan melakukan kehendak Allah ini pertama-tama kita mulai dengan mendengarkan Yesus. Karena Yesus selalu melaksanakan kehendak Allah. Supaya bisa melaksanakan kehendak Allah, kita perlu mendengarkan apa Yesus katakan kepada kita sekalian dalam firman-Nya. Karena itu syarat atau tahapan pertama untuk menjadi anggota keluarga Allah dalam membangun hubungan rohani atau relasi secara rohani dengan Allah adalah mendengarkan Yesus. Setelah mendengarkan Yesus, percaya kepadanya. Kita mendengar saja, tetapi kalau tidak percaya, hal itu akan sia-sia. Selain kita mendengarkan, kita juga meyakini bahwa apa yang Yesus katakan itu penting untuk kita ikuti. Apa yang Yesus katakan itu penting untuk membawa kita kepada keselamatan. Apa yang Yesus katakan itu penting untuk mengantar kita bersatu dengan Allah. Karena itu kita menyerahkan diri kita kepadanya dan kita percaya kepada Yesus. Setelah kita mendengar dan kita percaya, lalu kita mengikuti Yesus. Ini adalah tahapan yang ketiga, mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus ini jalannya memang terjal. Tidak seperti jalan di mana kita mengikuti kesenangan diri kita sendiri. Banyak hal yang Yesus ajarkan dan banyak cara baru yang Yesus tunjukkan kepada kita dalam mengikuti Dia. Terutama mengikuti dalam jalan salibnya. Satu jalan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Karena secara manusiawi kita seringkali menghindari salib. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengalami sukacita atau kebahagiaan di dunia ini, bukan. Tetapi ketika pilihannya adalah harus melalui jalan salib, maka disitulah kita ikut Yesus yang masuk dalam perjalanan salib untuk penebusan.
Jalan salib dan penderitaan ketika kita maknai dalam kesatuan dengan salib Kristus akan membawa kelegaan. Yesus sendiri mengatakan, datanglah kepadaku kalian yang lelah memikul beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan mengikuti Yesus juga adalah mengikuti di jalan salibnya. Supaya kita juga ikut diselamatkan di dalam Dia. Satu pergumulan yang tidak mudah bagi kita sekalian dengan segala keterbatasan manusiawi kita. Tetapi kita mendengarkan Dia, percaya dan mengikuti Dia. Dengan demikian juga kita akan menjadi anggota keluarga Allah, satu dengan Yesus, satu dengan Bapa, dan juga satu dengan Roh Kudus yang menjadi tali pengikat persekutuan Allah Tritunggal itu sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dan terutama Engkau memanggil kami, mengangkat kami menjadi anggota keluargamu dalam membangun relasi rohani yang baru dengan Yesus Putramu. Terima kasih atas rahmat pembaptisan yang boleh kami terima dan boleh Kau persatukan di dalam keluargamu sendiri. Kami menyerahkan juga kepadamu apa yang ada pada kami, diri kami, keberadaan kami, situasi hidup kami, pergumulan kami dalam keluarga maupun dalam lingkup sosial dan masyarakat, dalam gereja, hal-hal yang kami hadapi setiap hari dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami serahkan kepadamu Tuhan dalam mengikuti Engkau, dalam berupaya untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami dalam melaksanakan kehendak-Mu, agar kami Engkau mampukan dan Engkau kuatkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat benar-benar menjadi anggota keluarga-Mu secara rohani, dan juga dapat dengan telinga mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang membawa perubahan hidup kami, mempercayakan diri kami kepada Yesus Putramu, dan juga mengikutinya di jalan hidup menurut kehendak-Mu. Kiranya juga melalui relasi dan hubungan rohani yang baru sebagai anggota keluarga Allah ini, dalam persiaran kami di dunia ini kami tetap bersatu dengan Dikau, hingga akhirnya kami bersatu dengan Dikau dalam kerajaan sorgamu, dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkata lima kuasa turunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini dan juga dapat mengklik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doa atau berkomentar, silahkan menulis di kolom komentar agar juga dalam doa-doa saya juga dapat menyatukan dengan doa dan intensi Anda. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman lainnya. Shalom, Tuhan memberkati.